Mekanisme perhitungan dan penyusunan SPT PPh pasal 21 sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mekanisme perhitungan PPh pasal 21 dan penyusunan SPT PPh pasal 21 untuk contoh kasus 2. Langsung kita mulai saja. Dari sheet sebelah kiri ada sheet data perusahaan. Di dalam sheet data perusahaan terdapat data wajib pajak. Jadi nama perusahaan yang akan kita hitung dan kita susun SPT PPh pasal 21-nya adalah Firma Andika dan Rekan. Di bawahnya sudah terdapat identitas dari Firma Andika dan Rekan. Termasuk juga di sini ada penandatangan SPT, yaitu Ismail. Kemudian di samping data perusahaan ada sheet Desember. Di dalam sheet Desember di sini berisikan data gaji karyawan Firma Andika dan Rekan yang diterima di bulan Desember. Namun selain penghasilan yang diterima di bulan Desember, ada beberapa yang harus kita siapkan untuk menyusun SPT di bulan Desember atau di akhir tahun pajak. Yang pertama, kita harus siapkan data pegawai. Jadi kita harus siapkan identitas dari masing-masing pegawai tetap. Di sini ada 4 orang, Ismail, Sandra, Ibnu, dan Sukma. Termasuk identitas dari NIK, alamat, dan jabatan. Kemudian yang kedua, kita siapkan untuk data gaji satu masa pajak, artinya data penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai di bulan Desember. Kemudian ada juga data 1 tahun pajak. 1 tahun pajak ini berarti penghasilan yang diterima oleh masing-masing karyawan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi seluruhnya baik yang teratur maupun tidak teratur. Kemudian kita juga harus mencari PPh pasal 21 yang telah dipotong dari masa Januari sampai dengan November. Karena di bulan Desember tugas kita adalah menghitung ulang seluruh penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Kemudian baru kita kurangi dengan yang pernah dipotong. Itu nanti yang akan terutang di akhir tahun. Lalu di sini ada notnya. Yang pertama, pembayaran atas kurang bayar SPT 21 masa Desember dilakukan tanggal 9 Januari dengan NTPN sekian. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menghitung adalah non-gross up. Baik, langsung saja kita hitung untuk PPh pasal 21 di bulan Desember. Jadi di bulan Desember kita akan menggunakan 2 kertas kerja. Yang pertama, kertas kerja untuk penghasilan 1 bulan dan yang kedua untuk penghasilan setahun. Kita isikan dulu untuk yang penghasilan sebulan. Kita buka data gaji yang 1 bulan. Di sini kita masukkan yang pertama gaji dari Ismail sebesar 10 juta. Kita masukkan di poin 1 gaji 10 juta. Kemudian yang kedua kita lihat di sini Ismail terima tunjangan tetap sebesar 2.500.000. Maka masuk ke poin 3, 2.500.000. Kemudian ada asuransi yang diterima. Dari ketiga asuransi ini, JKK, JKM, dan BPJS semua bisa menambah penghasilan bruto. Maka kita jumlahkan, baru dipindahkan ke kertas kerja. Masuk ke poin 5. Nah, di sini sudah kita masukkan semua penghasilannya, maka kita bisa isikan di poin 8. Jumlah penghasilan bruto poin 1 sampai dengan 7. Nah, untuk kertas kerja penghasilan sebulan cukup mengisikan sampai dengan jumlah penghasilan bruto. Jadi nanti silakan teman-teman isikan di sini untuk Sandra, Ibnu, dan Sukma.
Oke, setelah mengisi sampai dengan sukma untuk penghasilan bruto 1 bulan, baru kita bisa lanjut untuk perhitungan yang 1 tahun. Oke, untuk yang penghasilan 1 tahun, kita lihat dari daftar gaji yang 1 tahun pajak. Di sini caranya sama, kita masukkan untuk tunjangan, gaji, asuransi, dimasukkan satu persatu. Gaji, tunjangan, asuransi yang dari data 1 tahun. Kemudian termasuk juga THR dan bonus yang diterima. Kita masukkan jumlah THR dan bonus yang diterima. Sini Ismail terima 10 juta. Oke, kemudian kalau sudah kita jumlahkan poin 8 penghasilan bruto, poin 1 sampai dengan 7 dijumlahkan. Setelah itu baru kita kurangi dengan poin 9 biaya jabatan. Biaya jabatan di sini sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto. Untuk 1 tahun, di sini maksimalnya adalah 6 juta. Maka, karena di sini hasilnya 8 juta, maka langsung kita tulis maksimalnya 6 juta. Kemudian, kita kurangi dengan THT dan jaminan pensiun. Dijumlahkan. Kemudian, kalau sudah, kita isikan jumlah pengurang di poin 11. Setelah itu penghasilan neto bisa kita hitung, maka penghasilan bruto 166 juta dikurang dengan 10 juta. Penghasilan neto masa sebelumnya. Kalau misalnya ada, nah ini diisikan. Tapi di sini untuk seluruh karyawan bekerja dari Januari. Jadi otomatis tidak ada penghasilan neto masa sebelumnya. Kemudian ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 sama dengan poin 12. Kemudian dikurang dengan PTKP. PTKP K3 adalah 72 juta. Kemudian kita bisa hitung untuk PKP. Sebagai dasar kita menghitung besarnya PPh 21 yang terutang. Karena sudah di atas 50 juta, maka akan dikenakan 2 tarif. Tarif yang pertama adalah 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Tarif kedua adalah 15% dikalikan sisanya. Jangan lupa dibulatkan ke bawah. Maka untuk PPh terutang selama setahun adalah 7.674.550 rupiah. Kemudian PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya tidak ada. PPh pasal 21 terutang sama, yang telah dipotong atau dilunasi sama. Tinggal disamadengankan poin 17. Kemudian kalau sudah, silakan dilanjutkan untuk menghitung Sandra, Ibnu, dan Sukma. Perhatikan yang pertama di bagian biaya jabatan, apakah lebih dari 6 juta atau tidak. Apabila lebih, maka langsung ditulis 6 juta. Kemudian yang kedua, perhatikan di bagian PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun. Di poin 17 di sini, apabila tidak memiliki NPWP, maka konsekuensinya adalah kita naikkan sebesar 20%. Baik, jika sudah, kita bisa langsung menghitung berapa PPh 21 yang terutang di bulan Desember. Caranya di sini, di poin 9, di kertas kerja penghasilan sebulan, ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun. Maka ini kita sama dengankan hitungan kita tadi, 7.674.550. Termasuk Sandra dan Sukma. Penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada.
Kemudian ada PPh pasal 21 yang telah dilunasi, dipotong dan dilunasi bulan Januari sampai dengan November. Berarti kita lihat di data gaji kita. Di sini yang telah dipotong untuk Ismail 7.300.000, kemudian untuk Sandra 1 juta dan Sukma 400. Kita pindahkan ke kolom poin 11. Kemudian kita bisa hitung PPh 21 kurang bayar. Kita kurangkan terutang setahun dikurangi yang pernah dipotong. Oke, jadi nanti kurang bayarnya untuk Ismail 284.000, Sandra 101.000 dan Sukma 77.000. Oke, seperti itu untuk perhitungannya. Apabila sudah, bisa kita lanjutkan untuk pengisian SPT. Baik, kita langsung masuk. Yang pertama, kita isikan dulu untuk induk SPT PPh pasal 21. Di bagian atas, di sini ada masa pajak, kita isikan 12, kemudian tahun 2020. Jenis SPT-nya normal, karena baru pertama kali dibuat. Kemudian kalau misalnya kita membuat SPT pembetulan, tinggal kita silang yang SPT pembetulan. Keberapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita isikan identitas pemotong. Di sini kita isikan identitas dari firma Andika dan rekan. Untuk pengisiannya, kita mulai dari belakang. Karena di bulan Desember di sini untuk pembayarannya hanya ke pegawai tetap, maka yang kita isikan adalah 1721 Romawi 1. Ketika di akhir tahun atau di bulan Desember, pelaporannya 1721 Romawi 1 ada dua jenis, yaitu 1721 Romawi 1 satu masa dan 1721 Romawi 1 yang 1 tahun. Jadi di sini tergantung teman-teman mau mengisikan yang 1 masa dulu atau yang 1 tahun dulu. Kalau misalnya mau mengisi yang 1 masa, langsung isikan di 1 masanya. Namun, kalau teman-teman mau mengisi yang 1721 Romawi 1 tahun, silahkan nanti teman-teman buat dulu untuk bukti potong. Di sini saya akan mulai yang dari 1 masa dulu. Untuk yang 1721 Romawi 1 masa pajak, di sini untuk masa pajaknya diisikan 12 tahun 2020, 1 masanya disilang, kemudian NPWP dari firma Andika diisikan. Setelah itu kita lengkapi bagian A. Bagian A adalah pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Maka kita lihat di kertas kerja kita. Di sini yang 1 bulan, di kertas kerja penghasilan 1 bulan, yang terpotong pajak ada 3 orang, Ismail, Sandra, dan Sukma. Maka di sini kita inputkan 3 orang yang terpotong, Ismail, Sandra, dan Sukma. Isikan penghasilan bruto dan PPh-nya. Kita lihat penghasilan bruto dan PPh. Kemudian kalau sudah, silakan diisikan untuk bagian B-nya. Jangan lupa bagian A dijumlahkan dulu. Masuk bagian B untuk pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Berarti mereka yang tidak terpotong pajak. Yang tidak terpotong pajak di sini ada 1 orang. Penghasilannya 5.200.000 sekian. Berarti kita masukkan 1 orang, penghasilannya kita masukkan. Kalau sudah, kita total di bagian C, jumlah A dan B. Kalau sudah kita jumlah, maka angka ini kita pindahkan ke bagian induk SPT. Untuk pengisiannya, masuk ke pegawai tetap, jumlah penerimanya ada 4 orang, jumlah penghasilan brutonya ambil dari 1721 Romawi 1 yang 1 masa. Jika sudah, kita bisa langsung masuk ke 1721 Romawi 1 yang tahunan. Tapi sebelum mengisi ini, silakan teman-teman membuat bukti potongnya terlebih dahulu. Untuk bukti potong, yang dibuatkan ada 3 orang. Mengapa? Karena sesuai dengan hitungan kita yang kertas kerja penghasilan setahun,
Di sini yang terpotong pajak ada 3 orang. Maka itu yang harus kita buatkan untuk pelaporan SPT PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya ada pegawai yang memiliki NPWP tetapi tidak terpotong pajak, nanti setelah menyelesaikan SPT 21 Desember bisa teman-teman buatkan. Kemudian untuk pengisiannya, nomor kita isikan di sini 12 karena masanya Desember, 20 tahun 2020 dimulai dari 1. Masa perolehan penghasilan semua bekerja dari Januari sampai dengan Desember, maka diisi 0112. Kemudian kita isikan untuk NPWP dan nama pemotong, yaitu Firma Andika dan rekan. Yang pertama, kita mulai dari Ismail. Kita isikan identitas dari Ismail lengkap. Kemudian kalau sudah, kita bisa isikan rincian penghasilannya. Angka ini diperoleh dari mana? Dari kertas kerja kita yang penghasilan setahun. Di sini kertas kerjanya formatnya sudah persis dengan 1721A1. Jadi, teman-teman tinggal salin angkanya ke bukti potong dari kertas kerja ke 1721A1. Kalau sudah, tinggal lengkapi identitas pemotongnya, NPWP dan nama dari Ismail, tanggalnya 31 Desember 2020. Kalau misalnya teman-teman sudah buatkan untuk Ismail, bisa buatkan juga untuk Sandra dan Sukma. Caranya sama, nomornya tadi Ismail 1, maka Sandra lanjut nomor 2. Dimasukkan satu persatu, baik identitas, kemudian penghasilan, dan juga pemotong pajaknya. Jangan lupa tetap Ismail, karena penanda tangan adalah Ismail. Kemudian untuk Sukma juga dibuatkan, dia tidak memiliki NPWP, tapi dia terpotong pajak, maka nanti NPWP-nya bisa diisikan format 000 seperti ini. Nomor bukti potongnya 3. Oke, kalau sudah dibuat semua, maka kita baru bisa isikan untuk yang 1721 Romawi 1 yang 1 tahun pajak. Masanya 12 tahun 2020, 1 tahun pajaknya disilang, NPWP dari Firma Andika diisikan. Lalu kita isikan bagian A, yaitu pegawai tetap yang melebihi PTKP. Yang melebihi tadi ada 3 di sini. Kemudian kita masukkan satu persatu, termasuk juga nomor bukti potong dan tanggal bukti potong. Nomornya ini ditulis lengkap, kemudian sama juga tanggalnya dimasukkan. Setelah itu kodenya 21101, jumlah penghasilan brutonya kita masukkan 166 juta, PPh-nya 7.600.000 kita masukkan. Kemudian masa perolehan penghasilannya, karena bekerjanya dari Januari sampai dengan Desember, maka 0112. Isikan pula untuk Sandra, Sukma. Kalau sudah masuk semua di sini di bagian A, kita jumlahkan, baru kita masukkan bagian B-nya. Untuk yang tidak terpotong pajak, ada 1 orang. Penghasilan brutonya 66.724.000. Kita masukkan, kemudian kita jumlahkan bagian C. Jumlah ini tidak dipindahkan kemana-mana. Jadi cukup kita buat untuk daftar bukti potongnya. Kemudian kalau sudah, kita lengkapi untuk induk halaman 1. Di sini tadi dapatnya dari yang 1 masa, 1721 Romawi 1 1 masa. Kemudian untuk yang lainnya tidak ada, maka bisa langsung kita jumlahkan di poin 11. Kemudian STP tidak ada, kelebihan penyetoran tidak ada, maka langsung kita isikan poin 15. 463.260, itu yang kurang dibayar di SPT bulan Desember. Maka tugas kita selanjutnya adalah membuatkan ID billing atau SSP. Kita buatkan SSP-nya, diisikan NPWP, nama dan alamat dari Firma Andika. Kemudian kode akun pajaknya 411121 100. Jadi bukan PPh 21 tahunan, tetap PPh 21 masa. Masanya apa? Desember tahun 2020. Kemudian kurang bayarnya diisikan. Kemudian diisikan pula penyetornya. Apabila sudah disetor, maka kita nanti akan terima BPN yang di dalamnya terdapat NTPN. Nah, di sini sudah ada NTPN-nya, tinggal kita salin. Untuk tanggal bayarnya tanggal 9 Januari, kita masukkan di 1721 Romawi 4.
Di sini diisikan 41112100 tanggal 9, NTP-nya dimasukkan, kurang bayarnya 463.260. Sudah bayar, maka kita bisa lengkapi untuk induk halaman 2. NPWP-nya dari firma jangan lupa dimasukkan. Kemudian di sini ada objek pajak final, tidak ada. Kalau misalnya ada, dibuatkan dulu bukti potongnya. Bukti potong tidak final. Kalau misalnya ada pegawai keluar, kemudian menerima pesangon. Tapi buatkan dulu untuk bukti potong. Kemudian bagian lampiran, apa saja yang dilampirkan? Yang pertama ada 1721 Romawi 1, 1 masa, 1 lembar. Untuk yang tahunan 1 lembar, Romawi 4 1 lembar, dan SSP 1 lembar. Terakhir, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Silakan disilang sebagai pemotong, yaitu Ismail. Isikan tanggal. Tanggal di sini tanggal 20, terakhir lapor. Kalau misalnya mau diisi tanggal pembuatan, tanggal 6, boleh diisi tanggal 6. Kemudian tempatnya Sleman. Lalu ditanda tangan dan dicap. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme perhitungan dan penyusunan SPT untuk contoh kasus 2. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.